Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Mimi Channel. Pada kali ini, kita akan membahas contoh soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soal yang telah kami rangkum dari berbagai sumber akan kita bahas beserta jawabannya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel kami, like, komen, dan share agar kami tetap semangat untuk membuat soal dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang akan menghadapi ujian CPNS. Mari lanjut ke soal yang pertama. Soal pertama. Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memiliki arti bahwa Pancasila mengalami peningkatan dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah, merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Causa materialis, B. Causa materialistis, C. Causa formalis, D. Causa finalis, E. Causa efisien. Jawabannya adalah E. Causa efisien. Menurut Profesor Notonegoro, asal mula Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, causa materialis, merupakan asal mula Pancasila berdasarkan nilai-nilai istiadat serta nilai religius. Yang kedua, causa efisien, merupakan asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang ketiga, causa formalis, merupakan asal mula yang merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, causa finalis, merupakan asal mula yang berasal dari perumusan dan pembahasan Pancasila oleh para pendiri negara di dalam persidangan. Soal kedua. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR ketiga dilaksanakan pada A. 1-11 Agustus 2001, B. 1-9 November 2001, C. 7-18 Agustus 2001, D. 14-21 Oktober 2001, E. 27-31 September 2001. Jawabannya adalah B. 1-9 November 2001. Soal ketiga. Nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, serta kehidupan ketatanegaraan dan lembaga sosial adalah pengertian Pancasila secara A. Formal, B. Material, C. Etimologis, D. Terminologis, E. Historis. Jawabannya adalah B. Material. Pengertian Pancasila secara material adalah nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, serta kehidupan ketatanegaraan dan lembaga sosial. Soal keempat. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila dari segi A. Yuridis konstitusional, B. Sosiologis, C. Etis, D. Filosofis, E. Aksiologis. Jawabannya adalah B. Sosiologis. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok. Yang pertama, Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya atau merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis. Yang ketiga,
Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara dalam mencari kebenaran, atau merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis. Soal kelima, perubahan desain lambang Garuda yang terakhir disempurnakan oleh A. Ida Ayu Sumantri, B. Iwa Kusuma Sumantri, C. Sultan Hamid II, D. Muhammad Yamin, E. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah C. Sultan Hamid II. Lambang Garuda Pancasila awalnya mengalami 6 kali perubahan desain. Perubahan desain yang terakhir yaitu pada tanggal 20 Maret 1950 yang disempurnakan oleh Sultan Hamid II dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara tersebut. Soal ke-6. Peran Pancasila dalam pembangunan nasional adalah sebagai dasar bagi segala aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Asas pembangunan nasional Indonesia meliputi hal berikut ini, kecuali A. Demokrasi, B. Peri kemanusiaan dan keseimbangan, C. Adil dan merata, D. Manfaat, E. Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah E. Persatuan Indonesia. Peran Pancasila dalam pembangunan nasional adalah sebagai dasar bagi segala aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Adapun asas pembangunan nasional menurut GBHN tahun 1999 meliputi A. Asas swadaya masyarakat, B. Asas kekeluargaan dan gotong royong, C. Asas manfaat, D. Asas adil dan merata, E. Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, F. Asas hukum. Jadi, yang bukan merupakan asas pembangunan nasional adalah asas persatuan Indonesia. Soal ke-7. Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan pengertian ideologi terbuka Pancasila dalam dimensi A. Material, B. Formal, C. Idealisme, D. Realitas, E. Fleksibilitas. Jawabannya adalah C. Idealisme. Pengertian ideologi Pancasila dalam beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, mencerminkan ideologi yang mengadaptasikan nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, mencerminkan ideologi yang dapat menggugah harapan pendukungnya. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mencerminkan ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Soal ke-8. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada burung Garuda dilambangkan oleh A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, D. Rantai, E. Kepala banteng. Jawabannya adalah D. Rantai. Lambang-lambang pada Pancasila. Sila pertama dilambangi dengan bintang, sila kedua dilambangi dengan rantai, sila ketiga dilambangi dengan pohon beringin, sila keempat dilambangi dengan kepala banteng, sila kelima dilambangi dengan padi dan kapas. Soal ke-9. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum merupakan pengamalan Pancasila sila A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Jawabannya adalah E. Ke-5. Melakukan pekerjaan yang berguna dapat diartikan dengan ciri bangsa Indonesia yang selalu bekerja sama tanpa ada egois atau individualis. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Soal ke-10. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama merupakan pengamalan sila A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Jawabannya adalah B. Ke-2. Unsur-unsur Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ketuhanan. Mempercayai adanya pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta bersikap saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka dan hak sendiri. Beradab artinya memiliki perilaku yang baik seperti ramah, sopan santun, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur persatuan. Bangsa Indonesia yang rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, unsur kerakyatan. Bangsa Indonesia yang berdaulat atau berkuasa ialah rakyat. Yang kelima, unsur keadilan sosial. Bangsa Indonesia yang bekerja sama dan membagi keperluan untuk bersama. Sekian contoh soal dan pembahasan yang dapat kita bahas pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jika ada kekurangan, silakan komen di bawah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.